Masih kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan, dan kali ini saya mengabarkan dari salah satu lapangan di Magelang, Jawa Tengah, di mana nanti juga akan digelar kampanye terbuka untuk perdananya. Dan hari ini memang kampanye akan digelar oleh salah satu peserta pemilu 2014, yaitu Partai Demokrat. Dan masa kampanye yang dimulai pada hari ini 16 Maret 2014 memang dimanfaatkan oleh peserta pemilu atau partai politik peserta pemilu untuk memperkenalkan atau untuk menggerakkan massa sehingga bisa mengetahui baik calon anggota legislatifnya maupun partai politik tersebut. Lalu bagaimana terkait dengan pemilu 2014? Apakah masyarakat terutama di Magelang, Jawa Tengah ini sudah mengetahui jadwal kampanye maupun pemilu 2014? Saya sudah bersama dengan perwakilan warga di Magelang, Jawa Tengah ini. Saya ke Pak Simbah dulu. Pak Simbah, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, apakah Bapak sudah tahu hari ini merupakan hari pertama untuk masa kampanye pemilu 2014, Pak? Oh, belum tahu untuk saat ini kampanye mulai dilaksanakan. Untuk masa kampanye pemilu 2014 sendiri, bagaimana pendapat Pak Simbah terkait dengan masa kampanye, Pak? Nah, untuk masa kampanye saya kurang tahu ini. Untuk pemilu 2014 sendiri gimana, Pak? Bapak sudah tahu belum tanggal berapa dilaksanakan pemilu 2014? Untuk pemilu yang saya tahu tanggal 9 April. Terima kasih Pak Simbah. Saya akan ke Pak Kamidi. Pak Kamidi, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Kamidi, sudah tahu belum kalau hari ini merupakan hari pertama masa kampanye pemilu 2014? Tahu. Untuk hari ini juga kita sebagai warga hanya tahu dengan untuk pas pada hari ini dan di desa Borobudur, dan saya juga seorang warga Borobudur sendiri. Untuk pemilu sendiri pelaksanaannya tahu tidak, Pak, tanggal berapa? Tanggal 9 April. Besok tanggal 9 April Bapak mau ikut pemilu atau tidak nih, Pak? Atau golput? Kalau saya, karena saya dengan latar kerja saya di bidang perhotelan, saya juga nanti kalau kita libur kita bisa, tapi kalau tidak kita juga sesuai dengan kerja saya, atau saya pas kita off atau dan tidak kita bisa mengondisikan seperti itu. Berarti tetap menggunakan hak pilihnya, Pak, sebagai warga negara untuk memilih, begitu ya, Pak, ya? Insya Allah. Tanggapannya terkait dengan partai politik atau peserta pemilu di 2014 seperti apa, Pak? Ya, kalau saya hanya sekedar itu merupakan karena itu politik. Saya sendiri dengan di bidang politik tidak begitu jadi nggak begitu antusias atau hanya kalau seperti saya itu di bidang ya yang penting kita bisa makan dan bisa kondusif untuk terutama di masalah kedepannya. Terima kasih, Pak. Satu lagi ada Mas Alfian. Selamat pagi, Mas. Sudah tahu belum kalau hari ini merupakan hari pertama untuk masa kampanye pemilu? Ya, selamat pagi. Untuk kami sebagai warga mayoritas tahu karena sudah banyak bendera yang berkibar di sini dari banyak partai peserta pemilu, Mbak. Untuk tanggapan sendiri terkait dengan masa kampanye seperti apa, Mas? Untuk saat ini kami warga Borobudur sebenarnya ingin melihat kampanye yang lebih damai, lebih istilahnya memperkenalkan atau memberikan ajakan pada warga untuk bisa hadir dalam pemilu supaya nantinya bisa berjalan dengan baik, karena sampai saat ini warga itu sudah merasakan jenuh dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka yang sudah menjadi wakil-wakil kami, Mbak. Untuk harapannya terkait dengan partai politik peserta pemilu maupun calon anggota legislatif yang baru seperti apa, Mas? Kami selaku warga ya, sebagai yang mempunyai hak pilih yang katanya biasanya dijadikan mempunyai wakil yang ada duduk di parlemen, ya ingin minta bukti saja, bukan hanya janji-janji yang sampai saat ini biasanya tidak pernah dibuktikan. Kadang mereka kalau sudah selesai ya wis tidak pernah turun ke bawah, tidak pernah menyapa, tidak pernah menyampaikan
aspirasi kami, gitu Mbak. Untuk pemilu legislatif besok tanggal 9 April ya Mas Kip, apakah Mas Alfian akan menggunakan hak pilihnya atau golput nih? Saya selaku warga negara yang baik ya melaksanakan karena kami diundang, dan sebagai bukti kalau kami seorang warga yang baik, kami insya Allah akan datang semampu kami. Terima kasih Mas Alfian, Pak, dan kawan-kawan atas informasinya. Hari ini seperti dijadwalkan oleh KPU Pusat memang merupakan masa kampanye tanggal 16 Maret hingga 5 April mendatang. Memang berbagai persiapan sudah mulai dilakukan oleh banyak partai yang merupakan peserta pemilu 2014, dan di tempat kami melaporkan ini nanti rencananya akan dilaksanakan kampanye terbuka untuk Partai Demokrat, dan direncanakan pula nanti Presiden SBY akan datang di Magelang, Jawa Tengah ini. Kita akan kembali bergabung dengan Andro dan juga Winnie di Wisma Nusantara. Ya, terima kasih Danita, langsung dari Yogyakarta kita lanjutkan perbincangan ini. Pak Arif, tadi sudah ada tanggapan dari beberapa masyarakat di Yogyakarta terkait dengan pemilu legislatif ya. Ada yang mengatakan bahwa terhambat dengan masalah pekerjaan karena harus bekerja pada jam tersebut. Ini ya bagaimana sosialisasi KPU terhadap mungkin pengusaha-pengusaha agar memberikan ketenangan waktu untuk masuk bekerja begitu? Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ini pemilu di dalam negeri dan di luar negeri ya. Kalau di dalam negeri bisa diatur. Pertama, pemilu itu diselenggarakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Jadi semua kantor-kantor kalau tidak meliburkan itu ada sanksinya. Seperti apa sanksinya? Pidana. Oke. Karena dianggap menghalang-halangi orang menggunakan hak pilihnya. Kedua, kecuali, ini dikecualikan untuk instansi-instansi kantor-kantor yang memang tidak mungkin libur. Misalnya rumah sakit, tidak mungkin. Kalau rumah sakit libur, bisa perhotelan, pemadam kebakaran, perhotelan itu memang yang harus memberikan layanan 24 jam. Tetapi mereka tetap harus atau dikenai kewajiban memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi misalnya bisa diatur. Kalau ada shift-nya itu silakan saja mereka diberi kesempatan, dan untuk tempat-tempat strategis semacam itu misalnya rumah sakit, orang bisa menggunakan hak pilihnya di tempat terdekat. Nah, itu menurut saya tidak membutuhkan waktu cukup lama, misalnya setengah jam saja, lalu balik kerja lagi gitu. Oke. Nah, ini berkaca pada tahun 2009 pemilu sebelumnya bahwa tadi yang Pak Arif bilang angka golput ada di 28, berapa persen, tingkat partisipasi 75%. Harapan kita pada tahun 2014 ini angka golput ini menurun lah, tidaknya ya berapa persen? 25% maksimal. 25% maksimal. Kenapa tidak 0% maksimal? Jadi tren itu menurun terus, mulai dari 99 sampai dengan 2009. Dari 92%, kemudian 82, kemudian terakhir 71, sekian. Nah, itu kalau dilihat trennya tahun 2014 itu bisa-bisa menjadi 60%, 62% begitu kan? Nah, KPU mau mengerem itu, tidak boleh turun lagi dan bahkan harus naik. Nah, kita menghitung secara rasional, ya setidaknya 75% itu angka yang rasional. Tetapi kalau melihat hasil survei-survei terakhir, itu angkanya selalu di atas 80 ya. Bahkan survei yang terakhir dilakukan oleh salah satu lembaga survei itu sudah 92%. Gitu loh. Orang mau tahu dan mau menggunakan hak pilihnya gitu ya. Asal mereka tidak terhalang gitu ya oleh beberapa hal, saya pikir mereka akan datang ke TPS. Itu saya jadi optimis target kita bisa tercapai. Target bahkan mungkin 5%, bahkan mungkin bisa lebih. Baik, Pak. Kalau dicapai nanti ya. Mulai tercapai, kita beralih ke Pak Boy terkait dengan langkah antisipasi dari kepolisian, berapa personil yang diturunkan? Karena kalau untuk di Jakarta memang kampanye dilakukan di satu titik ya Pak ya, tidak ada pergerakan sampai ke jalan ya Pak. Ya, jadi untuk pengamanan keseluruhan secara nasional ya, kita kan menggelar operasi Mantap Berata ya, yang melibatkan sekitar 252.000 personil kepolisian di seluruh Indonesia. Nah, di setiap provinsi ini oleh para Kapolda bersama dengan para Kapolres telah menyiapkan rencana pengamanan sesuai dengan tempat-tempat yang akan dijadikan sebagai kegiatan pelaksanaan kampanye, di mana hal itu merujuk kepada yang dikeluarkan oleh KPU, dan tentunya kita berdasarkan juga hasil koordinasi dengan semua pihak termasuk unsur dari partai politik. Dan dalam hal ini masing-masing personil kita itu bervariasi. Jadi jumlahnya disesuaikan dengan kerawanan yang ada,
Jadi antara satu titik dengan titik yang lain itu bisa berbeda-beda. Nah, Tapi sangat bervariasi ya. berbicara mengenai kerawanan Pak Boy, dari data yang Polri miliki, daerah-daerah mana saja di Indonesia yang mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi Pak Boy? Ya, jadi begini, kalau pelaksanaan kampanye khususnya ya, sudah otomatis kepolisian melihat itu sebagai bentuk kerawanan. Akan terjadinya apa misalkan? Bentrok fisik antara para pendukung partai politik. Kemudian terjadi adanya provokasi, terjadi adanya penganiayaan. Jadi hal-hal ini tentu karena ini kan melibatkan masyarakat banyak. Artinya ada mobilisasi masyarakat dari suatu tempat menuju tempat lain, terutama pada rapat umum terbuka ya. Dan ini harus kita lihat sebagai sebuah kerawanan. Tetapi di dalam pelaksanaan pengamanannya kita tetap mengedepankan langkah-langkah preventif. Artinya kita ingin mengedepankan pencegahan. Iya. Oleh karenanya itu monitoring dari kegiatan masyarakat itu sudah dimulai sejak dari titik awal pemberangkatan Terus dilakukan ya. Pak. Tapi pengamanan ekstra Pak, kita mengambil pengalaman di tahun 2009, kalau untuk tahun 2014 ini di daerah mana saja yang memicu bisa dikatakan perilaku yang berlebihan dari masa kampanye dari masyarakat di sana. Khusus masalah ini kita tidak bisa mengatakan di mana saja, maksudnya di tempat-tempat tertentu. Tetapi sekali lagi kepolisian tidak ingin underestimate. Kita melihat semuanya sebagai berpotensi ya untuk lahirnya sebuah kerawanan-kerawanan yang perlu kita kelola bersama dengan masyarakat. Tetapi dari data-data yang terdahulu memang katakanlah sebelum pelaksanaan kampanye, itu kan sudah ada beberapa kekerasan-kekerasan ya, tindak pidana yang terjadi. Katakanlah di Provinsi Aceh, itu ada memang kekerasan-kekerasan yang saat ini tengah kita lakukan penyidikan juga perkaranya. Pak Boy, selain memang aksi kekerasan dan juga kerusuhan yang terjadi dalam masa kampanye, juga aksi kriminalitas yang paling tinggi adalah mengenai peredaran uang palsu ya Pak Boy. Iya. Bagaimana polisi untuk melakukan upaya preventif ini? Nanti kita akan membicarakan ini, dan juga ada laporan dari rekan saya Wanasari dari Medan, Sumatera Utara terkait dengan kampanye perdana hari ini. Sesaat lagi misalnya, dia apa kabar Indonesia Pekan.